Hai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian untuk kalian. Wa ya ahlal jannah, la mauta hulud. Wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian untuk kalian. Kalian akan kekal di dalamnya. Masya Allah. ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Padahal Fir'aun ia ada jasadnya, sekali lagi jasadnya masih ada di dunia. Tetapi lihat, setiap pagi dan petang diperlihatkan padanya calon tempat tinggalnya di akhirat, yakni di neraka. Kapan? Pagi dan petang. Maka orang-orang seperti Mu'tazilah dan Qadariyah dan seterusnya yang menyimpang itu, nanti katanya surga dan neraka itu diciptakan nanti di akhirat. Padahal jelas sekali ayatnya. Tapi sekali lagi, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, surga dan neraka yang kedua sudah ada. Wallahu a'lam. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengimani adanya surga dan neraka berikutnya adalah bahwa surga dan neraka itu kekal. Karena Allah yang menghendaki keduanya kekal. Sehingga keduanya tidak fana. Fana itu rusak, binasa. Dari mana taunya bahwa surga itu kekal, neraka itu kekal? Mari kita perhatikan surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-100. Khalidina fiha abada, dzalikal fauzul azim. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ini tentang surga. Tentang neraka, kekekalannya, Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 168 sampai 169. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Karena ada kalimat abada berarti selama-lamanya. Kalau khalidina fiha, kekal di dalamnya, itu masih ada dua makna. Ya, kalau disebutkan khalidina fiha sampai fiha berarti masih ada dua makna. Makna pertama, khalidina fiha, kekal selama-lamanya, ini bagi orang kafir. Tapi khalidina fiha, waktu yang sangat panjang sekali, tapi masih ada harapan keluar dari neraka. Ini bagi siapa? Bagi orang yang mati dan masih ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Dia akan keluar dari neraka dalam waktu yang sangat panjang sekali, karena sehari di sisi Allah nilainya 1000 tahun untuk ukuran kita. Maka orang-orang yang ex neraka disebut apa tadi? Al-Jahannamiyun. Itu tadi. Inilah cara mengimani adanya surga dan neraka, ada 3. Kemudian ditambahkan sebuah hadis. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah."
Jika penduduk surga telah memaki surga, wa ahlun narin nar, dan penduduk neraka telah memasuki neraka, thumma yaqumu mu'adzin bainam min ahlin nar la maut. Kemudian seorang akan meneriaki di antara mereka, wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian untuk kalian. Wa ya ahlal jannah la mauta hulud. Wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian untuk kalian. Kalian akan kekal di dalamnya. Masya Allah. Inilah poin pertama, cara mengimani adanya surga dan neraka. Kemudian poin yang kedua, kita akan membahas khusus poin ini adalah tentang surga. Biar sangat jelas sekali. Apa itu? Mari kita sama-sama perhatikan guna untuk mendapatkan ilmu yang sangat tepat, sangat ideal, dan sangat jelas sekali. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, apa itu surga? Bagaimana cara meraihnya? Dan gambaran-gambarannya seperti apa saja? Ternyata surga adalah negeri kesejahteraan yang disediakan Allah tabaraka wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan mukmin serta mukminat di akhirat. Kemudian dalil-dalil yang akan kita sampaikan nanti terhadap surga ini semuanya jelas, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah serta fatwa-fatwa para ulama. Sehingga surga adalah sebuah nama yang dikenal oleh setiap manusia, baik ia seorang muslim maupun tidak, bahwa surga adalah tempat yang kenikmatannya tiada terhingga. Rasul pernah menyampaikan, surga itu kenikmatannya, gambarannya belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum terbesit oleh hati manusia. Seperti apa gambarannya? Allah menciptakan rahmat sebanyak 100 rahmat. Satu Allah turunkan di dunia, mencukupi seluruh makhluk yang ada di dunia dari penciptaan awal hingga akhir. Hanya 1%. Sedangkan 99%-nya nanti Allah berikan bagi orang-orang yang beriman di akhirat. Di mana? Hanya orang-orang yang beriman di surga. Bayangkan, kalau ini semua makhluk yang 1% tadi dari penciptaan awal sampai akhir, semua makhluk itu hanya 1% rahmat Allah itu mencukupi. Bagaimana 99-nya nanti hanya diperuntukkan orang-orang yang masuk surga. Masya Allah. Ini hadisnya, hadis riwayat dari Salman Al-Farisi, sahabat itu. Masya Allah. Oleh karena itu, ayo kita bersungguh-sungguh di dalam kehidupan dunia ini untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga bagaimana bahwa kalau begitu surga bermakna nanti banyak sekali menurut Al-Quran. Baik, mari kita perhatikan berkaitan dengan nama-nama surga yang terkenal di dalam Al-Quran. Yang pertama,
Darussalam. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 127. Ayat ini jelas sekali bahwa Allah tabaraka wa taala memberikan penjelasan bahwa ya bagi mereka disediakan Darussalam pada sisi Rabb-Nya. Dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal sulih yang mereka selalu kerjakan. Jadi yang akan memasuki Darussalam orang-orang yang selalu mengerjakan amal-amal sulih. Darussalam adalah bermakna tempat yang terbebas dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang membahayakan, dan hal-hal yang tidak disukai. Ya. Yang kedua, nama surga berikutnya Jannatul Khuld. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 15, katakanlah Muhammad, apakah adab seperti ini yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka. Jannatul Khuld yang akan memasukinya hamba-hamba yang bertakwa. Disebut dengan Jannatul Khuld karena berada di dalam surga tidak akan berpindah posisi ke tempat lain dan tidak mencari-cari lagi tempat yang lain selain di surga. Jadi nanti orang itu tidak akan aku mau pindah ke neraka, tidak ada. Karena kenikmatannya yang luar biasa seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga Jannatul Ma'wa. Surat An-Najm surat 53 ayat ke-14 dan 15, Allah tabaraka wa taala berfirman, "'Inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Itu. Kemudian yang keempat Darul Muqamah. Ya, Darul Muqamah. Surat Fatir ayat 34 35. Di mana Allah tabaraka wa taala, Fatir itu surat ke-35 ya. Ayat 34 35, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Allazi ahallana daral muqamah min fadlihi la yamussuna fiha nasabun wa la yamussuna fiha lughub. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور." Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami ke tempat yang kekal surga, di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Itulah Darul Muqamah. Kemudian yang kelima Jannatul Adn. Jadi Jannatul Adn adalah Quran surat Shaf ayat 12, dan kepada tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Yang keenam Maqadu Sidq. Apa itu Maqadu Sidq? Kita jelas ya. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan mereka yang Maha Kuasa. Quran surat Al-Qamar surat 54 sampai 55.
Yang ketujuh, qadama sidq. Kalau tadi maqadu, sekarang qadama. Surat Yunus ayat kedua. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rabb mereka. Yang kedelapan, Al-Maqamul Amin. Surat Ad-Dukhan ayat ke-51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman. Yang kesembilan, Jannatun Na'im. Surat Luqman ayat ke-8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, mereka akan mendapatkan surga-surga yang penuh kenikmatan. Kemudian surga Firdaus, surga yang sangat diidam-idamkan karena tempatnya persis di bawah arsy Allah. Rasul menyampaikan kalau kita meminta surga, mintalah surga Firdaus. Surat Al-Kahfi ayat ke-107. Ya, surat Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Ayat ke-108-nya, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Inilah nama-nama surga yang ada. Dan sebetulnya masih sangat banyak sekali, tetapi karena keterbatasan waktu. Baik, setelah mengetahui nama-nama surga, siapakah yang pertama kali masuk surga? Ini yang harus kita ketahui. Ternyata berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu meminta dibuka pintu. Penjaganya bertanya, siapakah engkau? Aku menjawab, Muhammad. Ia berkata, denganmu aku diperintahkan agar aku tidak membuka pintu surga untuk seseorang sebelum engkau. Masya Allah. Jadi orang yang pertama kali memasuki surga adalah junjungan kita, Nabi kita. Maka wajib kita itu bangga punya seorang Nabi yang paling dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa umat Islam masih mencari figur-figur yang lain? Padahal sangat super jelas di hadis ini, Rasulullah manusia pertama kali masuk surga. Masya Allah. Kemudian setelah beliau, siapakah umat yang pertama-tama masuk surga? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita umat terakhir dan yang pertama pada hari kiamat, dan kita adalah umat pertama-tama masuk surga.
Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Kabar gembira yang luar biasa. Umat terakhir tetapi pertama kali masuk surga. Bayangkan, miliaran orang berkumpul menjadi satu. Kita urutan nabi umat terakhir, nabi dan umat yang terakhir. Ternyata pertama kali yang diizinkan oleh Allah untuk masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 876 dan ini lafadznya, dan Muslim nomor 855.